Kalau saya lihat itu backgroundnya itu saya lihat kok nggak salah, KDM pernah menceritakan di sosmed, beliau melihat contohnya itu waktu itu kan ada pendidikan tentang anak-anak nakal di China, sehingga beliau meniru itu. Tapi memang ini masih pro dan kontra juga, memang ada positif negatifnya yang orang tuanya ada yang setuju, ada yang malah menggugat ke Komnas HAM segala macam. Iya, Cina itu negara komunis. Militernya berada di kontrol Partai Komunis Cina. Indonesia ini negara demokrasi yang menghormati yang Tapi kalau yang anak tawuran, yang nakal, jadi gimana ini? Karena kalau nggak bisa dididik gitu kan, nggak akan bisa jadi bagus nih. Kayak gimana ini? Anak nakal tuh banyak faktor. Saya juga pernah nakal di SMA, apalagi anak kolong. Apalagi anak kolong. Iya. Di Halim. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi bukan berarti kita menihilkan keberadaan sistem pendidikan. Ya kalau mereka nakal, kembalikan mereka ke sekolah, sistem pendidikan. Kan dulu ada guru BP, guru BK, bagaimana. Jadi pendidikan itu punya mekanisme resilient sendiri. SMA, SMP punya. Persoalannya adalah kita mau memaksimalkan sekolah-sekolah itu enggak. Jangan kemudian justru lari gitu, keluar dari pendidikan tadi itu. Kan kalau mereka masih SMA, bandel, ya kita harus kembalikan ke sistem resilient pertahanan di SMA itu, dan mereka punya mekanisme untuk healing. Kalau kita percaya masih sistem pendidikan, nanti kalau semuanya tiba-tiba setiap ada masalah balik ke barak belum tentu juga menyelesaikan masalah, karena di situ mungkin hanya sementara mereka berpikir. Tapi mungkin terbatas juga yang dilatih di militer itu kan bukan ketentaraannya, tapi mungkin disiplinnya barangkali dibuat supaya mereka bisa lebih baik gitu. Aspek disiplin itu sebenarnya ada di wilayah kognitif. Wilayah kognitif itu ada di sistem pendidikan, Mas. Gitu. Bukan soal baris berbaris dan lain sebagainya itu. Karena pada akhirnya kalau aspek kognitifnya tidak kebangun, hanya sebatas persoalan baris-baris, disiplin, itu sifatnya hanya sementara. Nanti setelah itu dia tidak juga membangun resilient pribadi. Itu ada di kepala atau ada di otak. Siapa yang bisa membangun itu? Sistem pendidikan dari SD, SMP, SMA. Maka harus dikembalikan ke ruang pendidikan. Kedua, ke ruang keluarga. Biar bagaimanapun keluarga menjadi pertahanan paling awal gitu buat anak itu. Dan saya percaya orang tua punya cara, punya langkah untuk mendidik anak mereka. Kalau Mas punya anak nakal, apa Mas mau kirim ke barak militer? Pasti kan Mas memilih, saya masih bisa kok menangani ini. Tapi banyak juga loh anak nakal yang orang tuanya pun nggak mau didengar lagi. Bahkan melawan juga banyak sebenarnya. Ya dulu juga Mas pernah nakal, pasti pernah melawan. Mungkin yang begitu dikirim ke barak militer supaya dia bisa kembali sadar ini dengan orang tua harus baik. Dikembalikan ke sistem pendidikan, bukan ke barak militer, ke SMA. SMA punya kok, ada guru BK, ada guru BP, mereka bisa dilatih pramuka. Tapi kenapa Mas Al nggak memberi kesempatan nih? Kita lihat dulu KDM punya sistem gini yang ke militer itu berhasil apa enggak? Diberi waktu sekian bulan misalnya atas 1 tahun. Barak militer dan militer itu tempat untuk pelatihan militer. Dia fokus untuk menjaga pertahanan negara. Yang kedua adalah desain bangunan militer itu dilatih dan dididik dipersiapkan untuk perang, sehingga prajurit militer itu perspektifnya di sana Mas, gitu loh, untuk kesiapan perang. Sementara ruang-ruang itu ruang-ruang yang ekosistemnya berbeda dengan ruang-ruang sipil, ruang anak-anak nakal yang mereka dalam wilayah yang bukan dalam konstruksi pertahanan dan perang tadi itu. Jadi jangan campur yang sini. Nanti saya khawatir kalau kemudian dinamika ini dia justru keluar merasa bahwa posisinya ini kita bukan sedang melakukan eksperimen. Anak ini kan bukan untuk melakukan eksperimentasi, tapi untuk bagaimana menciptakan karakter building yang bagus kepada mereka gitu. Sehingga nggak tepat kalau ditaruh di barak-barak militer karena bukan tempat mereka di situ gitu. Prajurit di situ benar, pertahanan di situ benar, pelatihan perang benar di situ, tapi anak-anak ini nggak di situ. Mungkin yang melatih adalah prajurit yang memang dilatih untuk perang. Mungkin ada bagian pendidikan sisi di militer itu yang mendidik karakter bela negara itu, mungkin kebangsaan itu barangkali di situ yang bisa dikembangkan. Itu makanya nanti tidak harus melulu ke militer dalam arti perang itu. Makanya nanti kita perlu baca bukunya Paul Freire, baca buku tentang sistem pendidikan, bahwa pendidikan itu proses yang menjadi itu. Dia bukan sesuatu yang orang langsung jadi, enggak gitu. Dia sebuah proses yang menjadi. Konsekuensinya yang dilatih aspek kognitif tuh Mas, dari SD, SMP, SMA gitu. Dalam konteks itu dia nggak bisa instan.
Apa yang terjadi dalam pendidikan itu instan. Nah, yang instan seperti itu tidak akan menyelesaikan persoalan, percayalah. Mungkin yang Mas Al maksudkannya lebih mirip ke pramuka kali ya daripada ke militer ya? Bukan. Mending ke pramuka Ke aja. ruang pendidikan yang memang membangun aspek kognitif untuk merubah karakter seseorang menjadi karakter yang benar-benar menerima perbedaan, karakter yang menerima perubahan, karakter yang membangun tentang keberagaman, karakter yang membangun kedisiplinan. Nah, itu ada di ruang sekolah, ada di ruang pendidikan. Soal kita adalah apakah Kementerian Pendidikan punya program untuk SMA, SMP untuk membangun karakter building di sekolah tadi itu supaya mereka punya rasa bela negara di dalam dirinya. berarti- Itu bisa dibangun di sekolah bisa. Berarti Tapi nanti perlu ditambah kurikulum itu barangkali. Sekarang kan kelihatannya belum ada itu. nggak perlu ditambah kurikulum. Enggak. Ditambah kurikulum bisa, tapi nggak perlu ditambah kurikulum bisa. Buat aja. Karena kemudian kita menilai ada masalah terkait anak nakal. Ya udah Kementerian Pendidikan di wilayah mana? Jawa Barat. Ya udah kita buat paket untuk di sekolah-sekolah untuk menata mereka menjadi lebih baik, lebih disiplin. Maka sekolah menyiapkan 4-5 guru. Mereka ditempatkan di sekolah untuk belajar ekstrakurikulernya barangkali ya. persis dengan ekstrakurikulernya lah, dengan menambah jam sekolahnya, dengan melibatkan mereka dalam kegiatan olahraga atau membawa mereka pergi ke tempat tertentu, ke gunung atau kemana. Ya, oke. Sangat. Ini memang pembahasannya itu sangat perlu waktu lagi dan Jadi mendalam. kalau ada problem di sekolah terkait anak nakal, yang pertama disalahkan Kementerian Pendidikannya bagaimana sikapnya, ya kan? Kalau kata Mas tadi, kalau di rumah Mas sudah nggak bisa diatur orang tuanya, ya balikan ke sekolah, balikan ke pemerintah. Kementerian Pendidikan harus bisa memberikan pengajaran. Saya yakin kalau Mas jadi kepala sekolahnya nggak perlu sampai ke barak militer tuh, ya kan? Cukup aja. Saya sini deh, kumpulin selama 2 bulan lo kamu ikut di sekolah ya, ikut ekstrakurikuler, ikut olahraga. Ayo kita ke gunung 2 minggu. Ayo kita lihat ke masyarakat yang merasa terpinggirkan, biar Anda melihat realitas masyarakat ini susah. Tapi catatan penting sebenarnya kita harus belajar di beberapa negara lain ya, di beberapa negara Eropa yang cukup mapan. Soal pokok dasar kita adalah sistem pendidikan kita dari SD ini harus ditata lebih baik gitu. Bagaimana membangun rasa care terhadap realitas sosial itu penting gitu. Saya melihat hari ini anak-anak sekolah itu terbebani sekali. Saya lihat Dengan beban pelajaran ya. aduh, bawa tas tuh bukunya banyak sekali. Harusnya sih di PAUD, di TK itu di pendidikan karakter itu dulu aja. Betul, bagaimana mereka memahami pendidikan karakter, sosial, bersosialisasi. Iya, itu jauh lebih penting, Mas. Budi pekertinya di situ ditanamkan dulu. Bener. Daripada dibebankan harus pintar baca, pintar nulis, tapi harus karakternya yang dibangun. Matematika SD kelas 2 malah saya udah rumit tuh. Mungkin saya kalau sekolah sekarang nggak lulus kayaknya Tapi deh. tergantung sekolahnya, Mas. Soalnya banyak sekolah yang SMA ditanya 1 tahun 12 bulan kali 2 tahunnya nggak bisa hitung. Tapi faktanya di beberapa negara Eropa justru mereka membangun pendidikan yang seperti di Norwegia atau Finlandia. Justru ketika SMA mereka unggul dan lebih baik karena brain, kepala kita, otak kita dibangunnya itu dengan nuansa yang pendidikan bukan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Iya, itu harus dibuat Nah, apa yang terjadi hari ini, dunia pendidikan menjadi beban. Ya. Mas, coba lihat deh, setiap habis ujian akhir semester, Stres semua. banyak anak itu sakit. Ya, stres soalnya. Stres, berarti kan Capean. mereka merasa itu jadi beban, bukan sesuatu yang menyenangkan. Padahal kita harus membuat dunia pendidikan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kalau dunia pendidikan menjadi sesuatu yang menyenangkan, nggak perlu lagi tuh barak-barak militer dan lain sebagainya. Nah, sistem pendidikan ini harus dibangun dengan lebih baik gitu. Dan terus terang saya kasihan sih sama anak-anak sekarang itu. Aduh, ampun deh, Mudah-mudahan terbebani. masalah kita nanti pemerintah, baik itu Menteri Pendidikan atau pemerintah yang berkaitan bisa mendapatkan satu solusi yang baik buat anak didik kita ya, semoga ya. Semoga kita berpikir secara lebih baik dalam konteks pendidikan.